Lupa. Oh, mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Peter Pangestu. Saya dari Prodi Teknik Informatika, jurusan Software Engineering. Saya akan mempresentasikan uh, tentang rekayasa perangkat lunak. Pertama, apa itu software engineering atau perangkat perangkat lunak? Software engineering atau rekayasa perangkat lunak adalah terdiri dari ekonomi dari semua bangsa-bangsa maju tergantung pada perangkat lunak. Semakin banyak sistem yang dikendalikan oleh perangkat lunak. Yang ketiga, rekayasa perangkat lunak mempunyai kaitan dengan teori, metode, dan perkakas atau alat untuk pengembangan perangkat lunak profesional. Lalu, rekayasa perangkat lunak sudah menjadi bagian yang penting untuk menghadirkan pendapatan nasional pada semua negara maju. Biaya perangkat lunak atau software cost. Pertama, biaya-biaya perangkat lunak sering mendominasi biaya-biaya sistem. Biaya-biaya perangkat lunak pada suatu PC atau komputer sering lebih besar dari harga perangkat keras. Biaya-biaya perawatan perangkat lunak lebih besar dibanding dengan pengembangan perangkat lunak. Karena sistem dengan masa pakai lama, biaya pemeliharaan mungkin beberapa kali biaya-biaya lebih besar dari biaya pengembangan. Lalu rekayasa perangkat lunak mempunyai kaitan dengan biaya-biaya pengembangan perangkat lunak yang ekonomis. Pertanyaan seputar software engineer. Apakah software engineering itu? Apa perbedaan software engineering dan computer science? Apa perbedaan antara software engineering dan sistem engineering? Lalu apakah software proses itu dan apakah software proses model itu? Apa yang merupakan lanjutan, apa saja yang merupakan biaya-biaya rekayasa perangkat lunak itu? Apa saja metode rekayasa perangkat lunak itu? Apakah cache itu? Apa saja atribut dari perangkat lunak yang baik? Apa yang merupakan tantangan kunci dalam menghadapi rekayasa perangkat lunak? What is software? Apa itu perangkat lunak? Perintah atau program komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diinginkan. Yang kedua, software itu struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara proporsional. Yang ketiga, dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. Produk perangkat lunak mungkin generik atau umum yang dikembangkan untuk dijual ke bidang pelanggan berbeda. Bespoke atau kostum dikembangkan untuk pelanggan tunggal menurut spesifikasi mereka. Apa itu software engineering? Adalah suatu disiplin rekayasa atau rancang bangun yang terkait dengan semua aspek produksi perangkat lunak. Engineer perangkat lunak mengadopsi pendekatan sistematis dan terorganisir untuk pekerjaan mereka dan menggunakan teknik dan tools yang disesuaikan dengan masalah yang dihadapi untuk dipecahkan, batasan pengembangan dan sumber daya tersedia. Apa itu IEEE definition? Institute of Electrical and Electronic Engineer. Software engineering adalah aplikasi dari sebuah pendekatan yang bersifat quantifiable, disiplin, dan sistematis bagi pengembangan, operasi, dan pemeliharaan perangkat lunak. Yang kedua, studi tentang pendekatan-pendekatan seperti pada poin nomor 1, bidang penelitian engineering mengacu pada kedua hal tersebut. Apa perbedaan di antara software engineering dan ilmu komputer? Computer science mempunyai kaitan dengan teori of fundamental. Software engineering mempunyai kaitan dengan
practicalities of developing and delivering useful software. Computer science sekarang ini tidak cukup lengkap untuk bertindak sebagai yang penyokong software engineering. What is the difference between software engineering and system engineering? Apa perbedaan di antara software engineering dan sistem engineering? Sistem engineering mempunyai kaitan dengan semua aspek pengembangan sistem berbasis komputer yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan yang terkait dengan proses bisnis. Sedangkan software engineering berkonsentrasi pada komponen perangkat lunaknya saja, sistem yang lebih besar. Sistem engineering mencakup spesifikasi sistem, desain arsitektur, dan integrasian dan penyebaran. Apa itu software proses? Software proses merupakan himpunan aktivitas tujuan pengembangan atau evolusi perangkat lunak. Aktivitas umum dalam semua proses perangkat lunak adalah spesifikasi, hal-hal yang diperlukan oleh sistem dan batasan pengembangannya. Yang kedua, developer pengembangan, development, produksi sistem perangkat lunak. Yang ketiga, pengesahan, validasi, pemeriksaan perangkat lunak sesuai dengan keinginan pelanggan. Terus evolusi, pengubahan perangkat lunak sesuai dengan permintaan pelanggan. Apa itu software process model? Merupakan representasi sederhana suatu software proses yang diperkenalkan dari suatu perspektif spesifik. Contoh perspektif proses adalah workflow, perspektif urutan aktivitas, terus arus informasi, terus peran dan aksi, proses umum model, waterfall, evolutionary development, formal transformation, integration from reusable component. Berapa biaya untuk software engineering? Perkiraan kasar adalah 60% untuk biaya pengembangan, sedangkan 40% untuk biaya pengujian. Untuk custom software, biaya-biaya evolusi sering melebihi biaya-biaya pengembangan. Biaya-biaya berubah-ubah tergantung pada jenis sistem yang dikembangkan dan kebutuhan atribut sistem seperti kehandalan dan reliabilitas sistem. Distribusi biaya-biaya tergantung pada model pengembangan yang digunakan. Apa metode software engineering? Software engineering method merupakan pendekatan terstruktur dalam pengembangan perangkat lunak yang meliputi model, sistem, notasi, aturan, desain, advice, dan panduan proses. Model description atau uraian model, uraian tentang model grafis yang harus diproduksi, rule aturan, batasan yang berlaku pada model sistem, recommendation untuk praktis, desain, proses guidance, aktivitas yang mengikuti. What is CAS? Computer Aided Software Engineering. CAS adalah sistem software yang digunakan untuk mendukung otomasi aktivitas proses perangkat lunak. CAS sering digunakan untuk mendukung metode uppercase, alat untuk mendukung aktivitas proses awal kebutuhan dan desain. Lowercase, alat untuk mendukung aktivitas selanjutnya seperti programming, debugging, and testing. What are the attributes of good software? Software perlu memiliki fungsi kebutuhan dan kemampuan yang diperlukan pemakai dan harus maintainable, dependable, efficient, dan usable. Maintainability, software harus dapat ditingkatkan dan diubah sesuai dengan kebutuhan. Dependability, software harus dapat dipercaya. Efisiensi, software seharusnya tidak membuat penggunaan sumber daya sistem menjadi boros. Usability, software harus dapat dipakai oleh pemakai yang direncanakan. Next. What are the key challenges facing software engineering? Tantangan mengatasi sistem warisan, legacy system, meningkatnya heterogenitas sistem dan tuntutan permintaan percepatan penyerahan. Legacy system, sistem warisan harus dirawat dan dibaharui.
heterogeneity, sistem terdistribusikan dalam bentuk campuran antara perangkat keras dan lunak. Delivery, adanya peningkatan tekanan untuk penyerahan perangkat lunak lebih cepat. Profesional dan ethical responsibility, software engineering melibatkan tanggung jawab lebih luas dibanding hanya aplikasi kecakapan teknis. Software engineer harus bertindak secara etis, bertanggung jawab, dan jujur jika mereka diharapkan untuk terhormat sebagai seorang profesional. Perilaku etis tidak hanya sekadar menegakkan hukum saja, tetapi lebih dari itu. Use the professional responsibility. Confidentiality, kerahasiaan. Engineer seharusnya menghormati kerahasiaan dari klien mereka tanpa tergantung dengan yang ya atau tidaknya suatu persetujuan kerahasiaan formal ditandatangani. Kompeten, kemampuan. Engineer mestinya tidak salah menggambarkan tingkatan kemampuannya. Mereka mestinya tidak dengan sadar menerima pekerjaan yang di luar kemampuannya. Issues of professional responsibility, lanjutan. Intellectual property right, hak milik intelektual. Engineer harus sadar akan hukum lokal yang mengatur penggunaan dari properti intelektual seperti hak paten, hak cipta, dan lain-lain. Mereka harus seksama untuk memastikan bahwa intellectual property klien harus dilindungi. Lalu ada komputer misuse, penyalahgunaan komputer. Software engineer mestinya tidak menggunakan kecakapan teknis mereka untuk menyalahgunakan komputer orang lain. Penyalahgunaan komputer dari yang relatif sepele, misal untuk bermain game, sampai yang serius, pemberian virus. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.